fam, that's what they call me. Hey yo, what's up guys? Dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Selatan, senjata selain dipergunakan untuk alat pertahanan juga bisa dipakai untuk menunjukkan kelas sosial di antara mereka. Tapi sebelum melanjutkan video ini, tolong subscribe, semoga saya semakin semangat buat video ini ya guys. Berikut 5 senjata tradisional yang ada di Sumatera Selatan yang belum kalian ketahui. Keris Palembang. Keberadaan senjata keris memang tak lepas kaitannya dengan sejarah zaman dulu di masa kerajaan-kerajaan Indonesia. Khususnya senjata keris Palembang erat kaitannya dengan sejarah perkembangan Kerajaan Sriwijaya yang dulunya berkuasa di daerah Palembang dan Sumatera Selatan. Awal mulanya, senjata tradisional ini memang bukan dari wilayah Sumatera, tapi berasal dari daerah Jawa, sehingga banyak dikenal berjenis keris Jawa atau keris Sunda. Palembang sendiri terdapat senjata yang disebut keris Palembang, yang memiliki kekhasan tersendiri dan beda dari keris-keris daerah lainnya. Keris Palembang memiliki desain loop atau lekukan bila yang jumlahnya ganjil. Dari yang jenisnya 7 lekukan, 9 lekukan, sampai 13 lekukan. Keris Palembang sendiri juga punya bentuk sudut yang agak lebar. Ukurannya lebih panjang serta lebih lancip. Untuk membuat keris Palembang memakai 3 unsur logam, yakni pamor, baja, dan besi. Ciri khas yang lainnya yang dimiliki senjata tradisional ini adalah memiliki gagang yang dibuat dari gading kayu keras. Kemudian gagang ini dibentuk menyerupai kepala burung yang merupakan ciri khas keris Melayu. Selain itu, keris Palembang ini juga memiliki keunikan berupa sarung keris atau biasanya disebut dengan istilah warangka, yang umumnya bentuknya mirip perahu bidar. Hal ini adalah simbol atas kedaulatan Kesultanan Palembang yang di masa lalu menjadi kerajaan maritim terbesar yang pernah berkuasa di wilayah Nusantara. Selain berfungsi sebagai senjata pertahanan dan pertolongan diri, dulunya keris Palembang juga dipakai untuk simbol kebangsaan, untuk kelengkapan upacara ritual agama, serta sebagai bentuk legitimasi kekuasaan. Keris ini juga tak lupa digunakan. Hingga sekarang, keberadaan keris ini masih digunakan umumnya untuk aksesoris kelengkapan baju adat tradisional Sumatera Selatan. Sama sepertinya yang di Jawa, pada upacara pernikahan adat setempat, keris ini juga dikerap dipakai mempelai pria untuk disematkan dalam busana adatnya. 2. Tombak Trisula. Tombak dengan mata toga atau yang lazim disebut tombak Trisula merupakan senjata khas yang dimiliki oleh masyarakat Palembang. Tidak banyak yang tahu kalau tombak ini sebenarnya adalah senjata tradisional Sumatera Selatan, karena justru banyak muncul dalam cerita-cerita mitologi Romawi dan Yunani. Tidak ada data empiris kapan tombak Trisula ini mulai dipakai oleh penduduk Sumatera Selatan. Tapi menurut keterangan dari sebagian ahli, diyakini bahwa pemakai tombak Trisula mulai berkembang sejalan dengan perkembangan agama Hindu yang dibawa oleh Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri di wilayah Sumatera Selatan sekitar abad 7 Masehi hingga abad 13 Masehi. Di sinalir, senjata tombak Trisula ini merupakan senjata tradisional pertama yang muncul di Sumatera Selatan. Dugaan ini muncul sebab Trisula sendiri adalah senjata yang selalu dibawa oleh Dewa Siwa, yang merupakan salah satu dewa dari 3 Trimurti yang ada di dalam agama Hindu. Selain itu, karena Kerajaan Sriwijaya yang dulunya merupakan penguasa jalur perdagangan Asia Tenggara
yang memungkinkan bentuk tombak ini mengalami asimilasi budaya. Karena selama proses perdagangan berlangsung, tentu penduduk asli setempat sering bertemu dengan para pedagang yang umumnya beragama Hindu. Umumnya mereka datang bukan hanya untuk berdagang, tapi juga dengan misi menyebarkan agama Hindu kepada penduduk. Keunikan yang dimiliki oleh tombak Trisula terdapat di kedua sisinya. Pada bagian mata tombak, senjata ini punya 3 ujung berbentuk lancip. Sedangkan di ujung yang satunya yang semestinya berbentuk tumpul, justru ada tambahan mata tombak yang sangat tajam. Sekarang, tombak Trisula kerap kali muncul sebagai ikon budaya Sumatera Selatan. Senjata tradisional ini umumnya dibuat dengan panjang sekitar 180 cm atau setinggi orang dewasa. Dulunya, tombak Trisula juga kerap dipakai oleh Bela dan Sriwijaya sebagai senjata utama, baik untuk penyerangan ataupun alat untuk bertahan. Temuan-temuan Trisula di wilayah Sumatera Selatan kini disimpan sebagai temuan arkeologis di Museum Balaputra Dewa. Di masyarakat setempat, senjata ini memiliki nilai moral tersendiri, yakni digunakan sebagai simbol kebijaksanaan dan juga keberanian. Selain dikenal dengan nama tombak Trisula, masyarakat Sumatera Selatan juga menyebut senjata ini dengan nama serampang. 3. Skin. Senjata skin yang merupakan senjata tradisional Sumatera Selatan memiliki banyak istilah lain, disebut juga sebagai rambai ayam, jemberio, serta taji ayam, karena memiliki bentuk yang serupa dengan taji serta ekor ayam jantan. Skin merupakan senjata pisau genggam berukuran pendek yang dipakai sebagai senjata tusuk dengan bilah 2 sisi, melengkung dan runcing. Kemunculan senjata ini diduga sebagai asimilasi atau penyatuan 2 kebudayaan, yakni antara Tionghoa dan Melayu. Pandai besi biasanya membuat senjata skin ini dengan bahan baja berkualitas tinggi yang tampak seperti karambit ke Sumatera Barat dengan ukuran lebih kecil. Biasanya skin ini dibuat dengan ukuran panjang sekitar 25-30 cm. Untuk jenis skin rambai, sementara untuk skin taji ayam dibuat dengan ukuran 10-15 cm. Untuk bagian penyangga sendiri dibuat dari bahan kayu lengkap dengan baut, bisa direkatkan juga dengan bilah pada ujungnya yang tidak tajam. Kemudian diberi hiasan ukiran sejarah api. Di bagian ujung pegangan tersebut juga dilengkapi dengan sebuah lubang yang bertujuan supaya skin ini mudah dibawa dengan jari. Sementara untuk sarungnya dibuat dari bahan kulit binatang seperti sapi dan kambing, tapi dengan semakin berkembangnya zaman kini sarung ini sudah banyak dibuat dari bahan sintetis yang dikerjakan oleh para penjahit tas kulit. Umumnya senjata ini banyak digunakan dalam kondisi mendesak dan dalam jarak yang terdekat. Menurut keyakinan masyarakat Sumatera Selatan, senjata ini memiliki kedudukan yang cukup penting dan tinggi bagi pemiliknya. Sebab selain digunakan untuk senjata, skin juga diyakini sebagai barang keramat yang punya kekuatan magis dan sakti. Sementara menurut pandangan budaya, senjata skin punya nilai filosofi tersendiri karena memiliki estetika yang menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keindahan, ketekunan, ketelitian, serta kesabaran. Nilai keindahan ini tampak dari bentuk skin yang dibuat sedemikian rupa sehingga memancar keindahannya. Sedangkan nilai ketekunan, ketelitian, dan kesabaran tampak dari proses pembuatannya yang butuh rasa tekun, rasa sabar, dan mesti teliti. Karena keunikannya, desain dari skin ini juga ikut diadaptasi dalam obor Asian Games 2018 dikirap mengelilingi seluruh wilayah Asia. 4. Kuto. Bergeser ke wilayah Panggaralam,
yang merupakan daerah hulu di Sumatera Selatan. Juga terdapat varian lain dari senjata tradisional yang dimiliki kebudayaan Sumatera Selatan. Kudhok merupakan senjata yang berupa sebilah pisau kecil, memiliki bentuk yang mirip dengan badik khas daerah Lampung. Bila kudhok dibuat dan ditempa dari bahan besi yang berkualitas. Sedangkan untuk bagian sarung dan gagangnya dibuat memakai bahan dari kayu jati, kayu gomay, dan kayu nangka. Di zaman dahulu, senjata ini sering dibawa oleh pria-pria Basemi berjaga diri. Sementara untuk sekarang, kebiasaan membawa kudhok untuk para bujang masih tetap dilestarikan, terutama untuk masyarakat yang tinggal Panggaralam Hulu. Sementara untuk daerah-daerah lain, terutama untuk masyarakat modern, kebiasaan semacam ini sudah banyak ditinggalkan. Senjata ini sendiri memiliki banyak dan yang paling disukai adalah kudhok dari jenis luncu, betelok, gerahang, dan rambai ayam yang memiliki bentuk serupa jalu ayam jantan. Dalam proses pembuatan kudhok, tahap yang paling lama adalah ketika melakukan proses penempaan dan tahap pembakaran. Di sini bisa membutuhkan waktu lebih lama lagi jika pembeli memesan kudhok dalam bentuk custom atau sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Bahkan ada juga pandai besi yang memproduksi senjata kudhok ini dengan melakukan pendekatan tertentu kepada para pemesan, supaya kudhok yang dihasilkan sesuai dengan karakter pemesan. Untuk saat ini, kudhok bisa didapatkan dengan mudah di daerah Panggaralam karena dipakai sebagai cindera mata untuk para turis, baik dari ukuran kecil maupun besar, dengan harga yang dibanderol hingga kisaran 250.000. Selain itu, kudhok juga banyak dimanfaatkan masyarakat bumi Besema untuk kegiatan berkebun dan berladang, ataupun digunakan sebagai hiasan dan pajangan dalam. 5. Kelewang Hamburg. Senjata kelewang Hamburg merupakan senjata tradisional yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Peralatan senjata ini mempunyai bentuk berupa pedang bermata satu dengan ukuran yang cukup panjang. Jika dilihat sekilas, bentuk kelewang hampir mirip juga dengan golok ataupun kampilan. Senjata kelewang ada beberapa variasi, mulai dari 36 cm hingga 76 cm. Model kelewang juga ada dua macam, yakni kelewang yang bentuknya pendek sehingga dibuat lurus, serta kelewang yang bentuknya panjang melengkung. Walaupun senjata ini berasal dari daerah Sumatera Selatan, namun menurut catatan sejarah, kelewang ternyata juga dipakai pada berlangsungnya Perang Aceh. Senjata khas Sumatera Selatan ini hingga sekarang masih banyak dipakai, terutama sebagai alat untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Tapi keadaannya bisa dibilang sudah sangat terbatas, sebab tak banyak pula warga yang menyimpan hingga sekarang sebagai suatu warisan dari nenek moyang. 5 senjata tradisionalnya dari Sumatera Selatan yang belum kalian ketahui. Semoga yang belum tahu jadi tahu ya guys. Tapi sebelum meninggalkan video ini, kalau ada saran konten tolong di komentar ya guys. Dan jangan lupa subscribe. Just my video, my yourself forever and goodbye. Bye.